Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya karena daging babi, beberapa orang ini harus mendekam di penjara. Ada aksinya yang makan babi sambil baca basmalah hingga menaruh daging babi di masjid. Misalnya kejadian di mana seorang muslim yang sedang bangga memperlihatkan dirinya mengonsumsi daging babi. Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pork gitu kan. Ada pula aksi non-muslim yang mengganggu umat muslim dengan kiriman daging babi. Aksi mereka tersebut dinilai menistakan agama. Karenanya mereka dilaporkan ke polisi dan mendapat hukuman penjara. Berikut ini 6 kejadian di penjara karena daging babi. 1. Makan babi, baca basmalah. Lina Mukherjee yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan penistaan agama. Baru-baru ini ramai soal selebgram Lina Mukherjee yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan penistaan agama. Kasus ini berawal dari video Lina Mukherjee yang memperlihatkan dirinya makan babi. Lina sendiri merupakan seorang muslim. Lewat video TikToknya, ia secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya sudah pernah makan daging babi sebanyak 3 kali. Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pork gitu kan. Aku pikir pork itu tepuk-tepuk. 2 kali sebelumnya karena ketidaksengajaan. Dan yang ketiga kali ini ia makan babi secara sadar. Ya, non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuman pengen rasain kayak apa sih rasanya? Kriuk babi yang rame ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Yang menyebalkan lagi, Lina mengonsumsi daging babi tersebut sambil menyebut basmalah sehingga membuat umat muslim lainnya tersinggung. 2. Paksa anak kecil makan babi. Pengadilan Negeri Kalabahi menjatuhkan 1 tahun penjara kepada Alfred Wang, 30 tahun warga Alor. Ia dihukum karena memaksa Fadli Qadir Abdullah memakan daging babi. Kasus bermula saat diadakan acara pengatapan rumah Bernadus Kaat pada 27 September 2012. Selaku tuan rumah yang menjaga toleransi beragama, Kaat membagi 2 jenis makanan itu untuk tamu yang beragama Kristen. Makanan ditaruh di ruang depan dan yang beragama Islam di ruang tengah. Setiap tamu yang datang selalu membawa keluar rumah makanannya karena tempat duduk untuk makan ada di luar rumah. Saat makan siang dimulai, Alfred mengambil makanan dan membawa keluar rumah. Lantas Alfred menawari makan seorang ibu, Mona Manida Bolang. Lantas dijawab oleh Mona jika dirinya tidak makan. Atas jawaban ini, Alfred lalu menyodorkan makanan babi ke mulut Fadli yang tengah digendong Mona dan daging babi itu masuk ke mulut Fadli. Secepat kilat Mona memukul tangan Alfred dan memuntahkan daging babi dari mulut Fadli. Setelah itu terjadi pertengkaran atas hal itu. Saya langsung pamit pulang, kata Mona seperti dilansir website Mahkamah Agung yang dikutip detik.com. Atas perbuatannya, Alfred lalu diproses secara hukum. Jaksa mendakwa Alfred telah melakukan perbuatan di depan umum pada pokoknya dapat merusak dan penodaan terhadap salah satu umat yang dianut di Indonesia. Jaksa pun menuntut Alfred dihukum 1,5 tahun penjara. Saya menyodorkan potongan daging babi karena Fadli terus memperhatikan saya makan, kata Alfred membela diri. Atas tuntutan ini, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa telah melukai khususnya umat Islam. Selain itu, perbuatan Alfred dapat menimbulkan perpecahan di antara umat beragama. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun, putus majelis hakim yang terdiri dari M. Hasanuddin, Agus Cakranugraha, dan Imade Mulyarta pada 18 Februari 2013 lalu. 3. Menaruh daging babi di dalam masjid. Seorang pria asal Carolina Utara, Amerika Serikat menghadapi tuntutan setelah meletakkan bacon atau daging babi di Masjid Al-Madinah. Russell Thomas Langford has been out on bail for nearly a month now, but the conditions of his release changed today. Our cameras weren't allowed inside the... Pria yang diidentifikasikan sebagai Russell Thomas Langford ini juga mengancam para umat muslim yang sedang berdoa di sana.
Dilansir dari laman Al Arabiya, Minggu 12 Juni 2016, kejadian bermula ketika Langford memarkirkan mobilnya. Ia kemudian mengikuti salah seorang anggota masjid ke rumahnya. Dia kembali ke sana pada malam hari. Ia lantas mengacungkan senjata kepada anggota masjid tersebut dan mengancam untuk membunuhnya. Korban yang merupakan seorang ustadz itu kemudian mengajak Langford untuk bicara baik-baik, namun ditolak. Kemudian pelaku kembali ke mobilnya untuk mengejar orang-orang yang ada di masjid. Penyidik menemukan senjata api, amunisi, dan senjata lainnya di dalam mobil pelaku, kata polisi dalam keterangannya. Anggota masjid tersebut lalu menemukan 2 paket berisi daging yang haram dikonsumsi umat muslim itu. Mereka lantas melaporkan temuan tersebut. Otoritas tempat pun segera menangkap Langford. Langford dituntut dengan tuduhan intimidasi etnis, penyerangan dengan senjata mematikan, teror publik, melakukan ancaman, menguntit, dan berperilaku tidak tertib. Kami telah menyerukan agar polisi ditempatkan tidak hanya di masjid, namun juga di tempat lainnya. Setiap masjid di seluruh negeri mengadakan kegiatan tiap Jumat malam selama Ramadan. Mereka rentan mendapat ancaman, kata juru bicara Dewan Hubungan Amerika Serikat Islam Ibrahim Hooper. Empat, kirim babi ke gebetan karena cintanya ditolak. Merasa cintanya ditolak, pria asal Cina ini menguntit seorang wanita muslim dan mengirimkan 1 kilogram daging babi. Nasib pria ini berakhir di penjara selama 28 bulan. Insiden ini terjadi di Inggris. Pria asal Cina bernama Kai Chen Ma, 21 tahun tersebut, bertemu dengan seorang mahasiswi di sebuah klub malam pada 30 September 2022. Setelah pertemuan itu, mereka berkencan. Mahasiswi tersebut merupakan seorang muslim yang tengah menempuh studinya di Universitas Durham. Saat berkencan, Ma bertingkah laku agresif. Ia mencoba menyium dan menyentuh lengan si siswi. Tindakan Ma itu membuat wanita tersebut menjadi risih sehingga ia memutuskan untuk meninggalkannya. Sementara itu, Ma tidak menerima penolakan tersebut dan sejak saat itulah ia mulai meneror kehidupan wanita itu. Ma terus mengirimi pesan bahkan dari 44 nomor yang berbeda karena setiap nomor baru yang digunakan Ma selalu diblokir oleh mantan kekasihnya. Bahkan Ma sampai mengikuti kuliah meskipun tidak mengambil mata kuliah yang sama. Mahasiswi itu langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Dikutip dari Mashare News, 3 April 2022, polisi menangkap Ma pada 1 Desember 2023. Tetapi dia dibebaskan dengan jaminan dan syarat untuk tidak menghubungi dan mendekati wanita itu lagi. Kemudian Ma kembali mengirimi pesan kepada si wanita dan meminta belas kasihan agar dia menarik pengaduan polisi terhadapnya. Ma juga mengajak wanita tersebut untuk pulang bersama ke Beijing dan akan membelikan tiket. Tak berhenti sampai situ, Ma kembali meneror si wanita dengan mengirimkan 1 kilogram daging babi ke tempat tinggalnya. Sebagai muslim, tentu wanita tersebut sangat marah dan merasa dilecehkan. Mengingat agama Islam memiliki aturan berupa larangan untuk mengonsumsi daging babi, wanita itu melaporkan kembali ke polisi dan Ma kembali ditangkap pada 30 Januari 2023. Atas laporannya tersebut, Ma diadili dengan hukuman penjara 28 bulan. Hakim James Sedkin mengatakan bahwa Ma harus dideportasi setelah menjalani setengah masa tahanan. Hakim juga memberikan perintah penahanan selama 15 tahun yang melarang dia menghubungi atau mendekati korban. Lebih lanjut, Hakim menilai bahwa tindakan Ma terlalu mengganggu dan membuat korban menjadi depresi. Wanita itu bahkan sampai sakit dan mengalami kesulitan tidur. Kondisi ini mempengaruhi studinya. Kini ia telah mencari konseling untuk kondisinya. 5. Makan babi di bulan Ramadan. Sepasang suami istri di Malaysia harus berakhir di penjara karena makan babi di bulan Ramadan. Pada tahun 2015 lalu, ada kejadian di mana sepasang suami istri di Malaysia harus berakhir di penjara karena makan babi di bulan Ramadan. Mereka adalah Elvin Tan dan Vivian Lee. Berawal ketika mereka mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan tengah menikmati sup babi. Kemudian dalam foto tersebut, selamat berbuka puasa dengan baku teh yang wangi dan enak. Kalimat tersebut membuat umat muslim di Malaysia tersinggung. Hingga akhirnya sepasang suami istri tersebut dilaporkan ke polisi dan divonis 15 tahun penjara. Tujuan kami merakam video ini adalah untuk meminta maaf daripada seluruh rakyat Malaysia
kerana telah menyinggung perasaan umat-umat Islam pada bulan Ramadan. 6. Naik pitam gegara keluarganya dikirimi daging babi. Keluarga muslim ini terkejut saat mendapat kiriman daging dari jasa pengiriman online. Pasalnya, daging yang dikirim tersebut merupakan daging babi. Lewat unggahan di TikTok @hatimtai, seorang wanita di Singapura menyampaikan kekecewaannya terhadap Redmart, jasa pengiriman bahan makanan online dari Lazada. Bagaimana tidak? Jasa pengiriman tersebut mengirimkan paketan yang berisi daging babi ke rumahnya, sementara ia dan keluarga merupakan muslim. Lihat apa yang Redmart kirim beberapa waktu lalu ke keluarga muslimku, daging babi, tulisnya dalam keterangan video. What Redmart sent me a few days ago. Pork. To a Muslim household. It took a second agent to properly apologize. Terlihat di dalam video ada 3 kemasan daging babi yang kemudian dibungkus menggunakan kantong plastik. Saya akan menjauh dari Redmart untuk saat ini, ujarnya lagi. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kejadian ini sangat menyulitkan baginya dan keluarga. Dia berharap agar Redmart lebih meninjau kembali proses pengiriman mereka untuk meminimalkan kesalahan. Kan ada proses penyortiran, itu apa gunanya kalau nggak dipakai? Atau paketan itu tercampur di dalam truk? Pria tersebut terheran-heran. Dalam video tersebut, pria itu juga mengungkapkan ketidakpuasannya dengan pelayanan Redmart setelah melakukan komplain terkait pengiriman daging babi ke rumahnya. Butuh mereka untuk minta maaf dengan benar, tuturnya. Di video TikToknya, ia juga menjelaskan kabar terbaru bahwa pihak manajemen dari Lazada telah menghubunginya untuk bertamu dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Sebelumnya juga ada kejadian di mana keluarga muslim dikirimi pizza babi. Kejadian ini menimpa Mahtab Alam, seorang muslim di Inggris. Saat itu ia memesan 3 loyang pizza dari restoran Pizza Hut di Ledgford. Pizza tersebut terdiri dari 1 margherita dan 2 pizza vegetarian. Namun setelah mencoba 2 lembar pizza, sang istri merasa rasanya tidak seperti vegetarian. Dari itulah ia mengetahui bahwa pizza yang dikirimkan merupakan pizza babi. Muslim tak sengaja makan daging babi, inilah langkah taubat setelahnya. Beberapa muslim pernah tak sengaja mengonsumsi makanan haram seperti daging babi. Jika hal tersebut sudah terjadi, ada langkah taubat yang bisa dilakukan. Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam Al-Quran, ada beberapa makanan dan minuman yang bersifat haram. Menu tersebut dilarang dikonsumsi muslim. Namun tak menutup kemungkinan ada kondisi di mana muslim berakhir tak sengaja mengonsumsi makanan dan minuman haram. Hal tersebut umumnya terjadi karena ketidaktahuan muslim saat bersantap di luar. Misalnya, ada sosis yang ternyata dibuat dari daging babi atau minuman alkohol yang diinfus ke dalam dessert. Jika sudah terlanjur mengonsumsi makanan dan minuman haram, ada hal-hal yang bisa segera dilakukan muslim. Dian Widayanti, konten kreator yang giat mengedukasi muslim soal makanan halal dan haram, mengungkapkannya dalam unggahan Instagram. Pertama, segeralah bertaubat kepada Allah jika kita menyadari bahwa makanan itu tidak halal setelah kita selesai makan, tulisnya. Untuk cara taubatnya ada beberapa tahapan yang perlu diikuti. Pertama, menyesali apa yang telah kita lakukan. Menyesali perbuatan khilaf kita, yakni kita tidak memasukkan makanan yang tidak halal ke dalam tubuh kita, ujar Dian. Kedua, memohon ampun kepada Allah. Caranya dengan memperbanyak istighfar dan sungguh-sungguh memohon ampunan Allah. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dian menginformasikan, berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulanginya kembali. Jika secara tidak sengaja kita mengonsumsi makanan yang ternyata tidak halal, maka segera bertaubat lagi. Namun untuk menghindari agar hal tersebut tidak terjadi lagi, muslim dianjurkan untuk berikhtiar. Caranya dengan mencari tahu status kehalalan makanan sebelum mengonsumsinya. Sesungguhnya pintu taubat Allah selalu terbuka. Kesempatan taubat selalu ada. Setiap kita melakukan kesalahan, insya Allah akan menerima taubat kita. Selama kita tidak mempermainkan taubat, kata Dian. Maksud tidak mempermainkan taubat adalah tidak menjadikan taubat sebagai tren atau alat untuk menyepelekan syariat Islam.
Lantas, bagaimana jika Muslim tahu makanan atau minuman yang dikonsumsi haram saat sedang mengkonsumsinya? Muslim bisa segera memuntahkan menu tersebut, kemudian menyuci bagian dalam mulut. Hal ini pernah dilakukan Abu Bakar saat memuntahkan makanan yang syubhat. Mengutip situs NU Online, kejadian ini diceritakan sahabat Abu Bakar. Terdapat keterangan dari sahabat Abu Bakar bahwa beliau pernah mengonsumsi makanan syubhat yang tidak ia ketahui. Ketika beliau mengetahui bahwa makanan tersebut syubhat, beliau memasukkan tangannya ke dalam mulutnya lalu berusaha memuntahkan makanan itu. Mustafa Baghad dan Muhyiddin Mistu, Al-Wafi, Syarh Arba'in An-Nawawi, halaman 38. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.